Dikisahkan ketika Nabi Sulaiman berkata, ia akan menggilir 100 orang istrinya. Nanti riwayat yang lain ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 80, 70. Ya, tapi yang jadi pelajaran bukan berapa jumlahnya, tapi kejadiannya. Ya, karena riwayat itu berbeda tapi menunjukkan hal yang sama, yaitu keinginan Nabi Sulaiman untuk menggilir istri-istrinya, yang berharap dengan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan anak-anak yang menjadi mujahid fisabilillah, menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi Sulaiman ketika itu kemudian lupa untuk mengatakan insya Allah. Ya, maka tidak seorang pun dari istri beliau yang melahirkan anak, kecuali hanya satu yang melahirkan, itu pun dalam keadaan tidak sempurna. Yang kemudian lahir dalam keadaan tidak sempurna dan sudah meninggal. Kemudian bayi tersebut diletakkan di singgasana, ya, di kursi Nabi Sulaiman, yang kemudian menjadikan Nabi Sulaiman ya merasa bersalah atas yang demikian. Ya, dan lagi-lagi apakah Nabi Sulaiman dosa? Tidak. Ya, tidak dosa. Namun yang demikian tadi, para nabi itu sesuatu yang tidak maksimal itu seakan kemudian ya menjadi sesuatu yang layak untuk ditaubati, itu para nabi. Ya, berbeda dengan kita yang bisa jadi jelas-jelas dosa tapi kemudian merasa tidak berdosa. Tapi para nabi kalau tidak maksimal itu sudah merasa ya sebuah kesalahan tersendiri yang perlu untuk ditaubati. Makanya dengan itu kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan, qala rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah, ya, atau berikan ampunan untuk diriku, wahabli mulka, dan berikan kepadaku mulka, kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh siapapun sepeninggalku, innaka antal wahhab, ya, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha memberi. Dan kita tahu Nabi Sulaiman ini bukan sekedar nabi, tapi juga raja. Dan ayah beliau, Nabi Daud, juga sama, seorang nabi yang juga raja. Tapi kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya lebih dahsyat. Nabi Sulaiman, ya, walaupun yang Allah berikan kitab suci adalah ayahnya, yaitu Nabi Daud, yang Allah berikan Zabur, yang di sini menunjukkan tentang grafik keilmuan itu harus terus meningkat. Dari ayah, kemudian nanti anaknya harus lebih tinggi, harus lebih meningkat. Dan memang tadi ilmu itu membutuhkan waktu untuk diaplikasikan. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi nanti kemudian bisa disaksikan kehancuran Persia ataupun keruntuhan Romawi di negeri Syam. Ya, baru terlihat di zaman Umar bin Khattab. Apakah Umar lebih hebat? Tidak. Ya, tapi ada waktu yang kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan itu semua. Dan di sini kemudian kekuasaan Nabi Sulaiman tidak hanya mencakup manusia saja, tapi makhluk-makhluk yang lain seperti bangsa jin ataupun bangsa hewan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada Nabi Sulaiman, dan setelahnya Nabi Sulaiman meminta agar tidak Allah berikan yang demikian kepada yang lain. Bukan kemudian Nabi Sulaiman merasa ingin memilikinya sendiri, tidak. Ya, tapi untuk yang demikian itu sangat berat, dan Nabi Sulaiman seakan tidak ingin ada orang yang kemudian Allah berikan itu yang bisa jadi dia tidak akan sanggup. Ya, jadi doa ini sebetulnya bagaimana Nabi Sulaiman yang punya kekuatan yang luar biasa itu pun kemudian merasa ini amanah yang besar. Kalau Allah berikan kepada yang lain belum tentu sanggup, makanya meminta agar itu hanya diberikan kepada beliau dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya, dan Nabi Muhammad pun harusnya sanggup. Tapi karena doa Nabi Sulaiman, ya, Nabi Muhammad pun menghargai itu. Ya, sehingga ketika menangkap ifrit, menangkap syaitan yang mengganggu salat beliau, ya, beliau lepaskan karena teringat doa Nabi Sulaiman. Tapi kita tahu, ya, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala hadirkan, ya, rezeki Allah hadirkan adalah sebab istighfar. Ya, mohon ampunan. Ya, yang Nabi Nuh kemudian mengatakan kepada kaumnya, dan memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghafar. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mengampuni. Kalau begitu, apa hasilnya? Yursilis sama alaikum midra. Dia akan mencurahkan hujan yang sangat lebat.
ya, dan kemudian seterusnya disebutkan beberapa nikmat yang lain. Artinya istighfar bisa menghadirkan beberapa hal. Tapi Nabi Sulaiman pun tahu, ya, kalau kemudian memberikan kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang sepeninggal beliau, itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kemudian beliau merasa ini hanya saya yang sanggup, ya Allah, tidak. Ya, Allah yang lebih tahu. Ada yang sanggup ataupun tidak. Dan ketika Allah berikan, itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya, dan kita tahu Nabi Muhammad jauh lebih luar biasa dibandingkan Nabi Sulaiman. Tapi Allah hanya berikan kepada Nabi Sulaiman itu murni, ya, murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Sulaiman saja yang sanggup, nabi kita pun sanggup. Ya, buktinya tadi, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sanggup mengkondisikan bangsa jin. Ya, bahkan kemudian mengalahkan setan-setan. Ya, tapi kemudian beliau tidak mau masuk di ranah itu. Ya, maka nabi kita adalah seorang rasul, seorang nabi, dan juga pemimpin, ya, negara, tapi hanya untuk umat manusia. Ya, bukan karena beliau tidak sanggup, ya, untuk lebih, tapi tadi karena Allah sudah berikan itu untuk Nabi Sulaiman. Ya, hibah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman pun tahu. Makanya yang digunakan adalah wahabli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah zat yang maha memberi.